Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah taklim rahimakumullah, sebagaimana disampaikan tadi bahwa kita akan membahas beberapa bagian dari masalah sosial di sekitar kita. Indonesia darurat narkoba dan judi online. Sebetulnya dia seberapa darurat, akan tetapi boleh kita lihat bahwa terkait narkoba, jadi narkoba itu kalau dalam bahasa agama kita berarti disebut khamr ya, karena kata Nabi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi khamr itu mimro itu artinya menutup. Makanya nanti di antara yang bermakna penutup aurat perempuan itu kan ada namanya khimar. Khimar itu berasal dari kata yang sama. Artinya menutup. Jadi kalau khamr itu disebut menutup, apa yang dia tutup? Yang dia tutup itu akal. Jadi apabila sesuatu dimakan, diminum, disuntikan, dikonsumsi, kemudian menyebabkan pikiran kita tertutup, baik tertutup sebagian maupun seluruhnya, nah, itu disebut khamr. Kemudian ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Jadi apa yang banyaknya memabukkan, maka status sedikitnya juga haram. Jadi kalau minumnya 2 botol, mabok. Tapi kalau minumnya cuma sepantat gelas, mabok nggak? Enggak. Seger katanya. Gagah katanya. Lalu kalau cuma sepantat gelas, apa jadi halal? Tetap haram. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Kalau makan nasi sepiring, enak. Kalau makannya 3 bakul, mabok nggak? Kalau makannya 3 bakul, mabok. Berarti makan 1 piring haram. Karena ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Nah ini status maboknya berbeda Pak. Jadi kalau mabok makan nasi 3 bakul, itu maboknya bukan mabok pikiran, tapi mabok fisik. Jadi kita mungkin mual, mungkin muntah, akan tapi bukan pikiran kita. Jadi kalau khamr itu yang dibikin mabok adalah akal pikiran, begitu ya. Dan kemudian seberapa parah Indonesia ini terkait khamr? Oleh karena ma'askara kullu muskirin khamrun, maka yang disebut khamr itu ya bir, ya narkoba, berarti pil koplo kah, ganja kah, sabu kah, pokoknya narkoba itu berarti khamr. Dan biasanya khamr itu didahului oleh merokok. Jadi meskipun tidak semua perokok menjadi orang yang narkobaan, tapi yang narkobaan itu hampir selalu didahului merokok. Karena misalkan gini, anak remaja aja usia SMP, usia SMA, di antara mereka kan berjiwa memberontak, berjiwa petualang, lalu untuk menunjukkan eksistensinya sebagai remaja, dewasa, di antara petualangan mereka kan ngerokok untuk menunjukkan bahwa dia sudah tidak berada dalam kendali orang lain.
Saya sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh guru saya, oleh orang tua saya. Orang tua saya, guru saya melarang saya merokok, kemudian saya merokok. Berarti saya berada di luar kendali mereka, gitu kan? Tapi kalau sudah merokok setahun, kan mereka perlu meningkatkan standar kedewasaannya. Jadi kalau ngerokok sudah, ya harus meningkat. Yang di atas rokok apa? Ya ganja. Kalau sudah ngeganja apalagi? Ya nyabu, begitu kan? Jadi kalau biasanya sih, ini biasanya ya, kalau lingkungan di sekitar Masjid Muhammadiyah, memang jumlah perokoknya lebih sedikit. Tapi kalau lingkungan di sekitar masjid yang bukan Masjid Muhammadiyah, itu biasanya perokoknya banyak. Karena nanti imam masjidnya juga ngerokok, kiainya ngerokok, ustadznya ngerokok. Jadi Pak, kita patut percaya kalau ada yang mengatakan konsumsi rokok di Indonesia per hari itu 100 juta bungkus. Karena apa? Karena kadang di satu RT kita tanya nih, tanya Pak RT, di RT lu sini yang ngerokok ada nggak kira-kira 10 orang? Lebih saja. 20 orang? Lebih saja. 50 orang? Masih lebih saja, perokoknya lebih dari 50. Kira-kira konsumsi rokok di RT ini sehari se-RT habis nggak 20 bungkus? Lebih saja. Kalau 50 bungkus sehari se-RT masih lewat saja kayaknya. 100 bungkus se-RT bisa jadi. Jadi kalau se-RT 100 bungkus sehari, kalau se-RW kan tinggal kali Pak. Kalau se-RW ada 10 RT atau 6 RT, ya berarti tinggal kali 6 se-RW itu. Nah kalau sekelurahan kan tinggal kali lagi. Kalau sekecamatan, kali lagi. Kalau sekota Depok, ya kali. Kalau se-Jawa Barat, kali lagi. Kalau se-Indonesia, ya kali lagi. Makanya kita patut percaya. Kalau ada yang mengatakan konsumsi rokok di Indonesia per hari 100 juta bungkus. Kalau satu bungkusnya 20.000, meskipun banyak yang lebih kan, bahkan ada yang sampai ratusan ribu kan sebungkusnya. Kalau sebungkusnya 20.000, kalau seharinya 100 juta, maka sehari itu untuk merokok se-Indonesia 2 triliun. Kalau 2 hari berarti 4 triliun. 4 triliun itu adalah APBD Kota Depok setahun. Jadi 4 triliun itu sebetulnya bisa digunakan untuk gaji wali kota, wakilnya, anggota dewan, ASN, perbaikan turap kali, pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan pendidikan. Itu 4 triliun tuh bisa buat menghidupi orang sekota Depok dalam setahun. Tapi oleh perokok jadi asap. 4 triliun tuh. Dan konon Pak, 4 triliun itu adalah angka yang mampu dikumpulkan oleh seluruh lembaga amil zakat, Baznas, Badan Amil Zakat tingkat nasional di Indonesia. Jadi kalau ada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Lajismu, Baznas, itu dikumpulkan pengelolaan uangnya dalam setahun, itu hanya mampu menghimpun dana 4T setahun. Jadi itu simpelnya begini Pak. Kalau umat Islam Indonesia, kalau di Indonesia kan jumlah penduduknya hampir 300 juta. Apalagi kalau yang dicampur dengan yang di atas gunung, dalam gua, di dalam hutan. Itu bisa jadi emang penduduk Indonesia itu 300 juta. Katanya 86%-nya Muslim. 86%-nya Muslim. Jadi kalau gimana tadi? Kalau seluruh umat Islam Indonesia mau menghimpun uang 4 triliun, maka seluruh umat Islam itu butuh waktu 365 hari alias 1 tahun. Tapi dia yang non-muslim punya pabrik rokok, untuk menghimpun dana 4 triliun, mereka hanya butuh waktu 2 hari.
Jadi kalau kita butuh waktu 365 hari, kalau mereka 2 hari 4 triliun, Pak. Tuh, yang non-muslim itu. Ini nggak ngomongin rokok halal apa haram nggak nih? Hitung-hitung aja, hitung-hitungan kasar aja tentu saja. Tapi itu patut dipertimbangkan, betul atau tidaknya. Karena kita mendapati memang kadang satu RT itu perokoknya sangat banyak kan. Bahkan kita patut percaya kalau dikatakan satu RT itu bisa 100 bungkus per hari. Ya kalau se-Indonesia ada berapa RT? Tinggal kali. Nah, kemudian setelah rokok itu baru nanti dia narkoba begitu. Dan begini Pak, kan kalau narkoba judi online, kalau di Al-Qur'an itu dia beberapa kali disandingkan dia pelarangannya itu. Nah, kalau menurut Buya Hamka di tafsir Al-Azhar, ketika dia menafsirkan ayat 219 surat Al-Baqarah, dia katakan bahwa pelarangan khamr, yang berarti dalam peradaban kita sekarang kita sebut narkoba, bir dan narkoba, itu pelarangannya itu at-tadrijut tasyri', pelarangannya bertahap, begitu kata Buya Hamka. Dan itu sebetulnya hampir semua ulama tafsir mengatakan demikian. Jadi pelarangannya tidak langsung, bertahap. Kenapa? Karena di masa Nabi memang khamr itu sudah mendarah daging. Pokoknya di setiap rumah pasti ada khamr. Itu konon katanya seperti juga di Eropa sekarang. Pokoknya di setiap rumah dalam kulkas pasti ada bir. Kalau di kita kan di setiap rumah pasti ada teh sama kopi. Nah kalau di sana setiap kulkas tuh mesti ada birnya. Begitu juga di masa Nabi. Orang pasti punya simpenan khamr begitu. Oleh karena itu kalau dilarang, diputus langsung itu berat. Ayat pertama dalam kaitan pelarangan khamr itu surah An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dari buah-buahan berupa kurma dan berupa anggur, ada yang kamu ambil untuk dijadikan alat untuk mabok, sakaron. Warizkan hasanan, dan ada yang dimakan secara baik, sebagai rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yaqilun, yang menggunakan akal. Jadi emang khamr itu dikaitan dengan penggunaan akal di awal. Ini yang pertama nih. Kemudian turun surat ayat 219 ayat 219 surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa jawab? Suruh jawab apa? Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi tentang khamr dan judi. Kenapa mereka bertanya tentang khamr? Ya pertama tadi karena memang sudah terlalu mendarah daging. Semua rumah hampir selalu ada khamr. Yang berikutnya memang kalau menang perang, jadi kalau terjadi pertempuran, kalau umat Islam menang itu di antara gonimah, selain daripada tombak, panah, tameng, unta, kuda, tawanan perang, itu juga seringkali di dalam harta rampasan perang itu khamr ada. Karena memang kalau dia kafir, perang, itu memang di antara cara untuk semangat dalam berperang adalah dengan mabok, Pak. Jadi mengkonsumsi miras dengan ukuran tertentu, begitu. Jangan kelewat, nanti kalau kelewat mabok dia, nggak jadi perang. Jadi supaya berani, gagah gitu, sama musuh nggak takut, badan juga seger, mabok dulu, Pak. Dalam tradisi mereka. Makanya begitu umat Islam kalah dalam pertempuran, yaitu umat Islam memang akan dibantai secara sadis. Ya karena apa ya? Karena yang menang ini mabok. Jadi anak kecil dibunuh, perempuan diperkosa, yang prajurit bisa jadi
dibantai, dicacah begitu ya, karena memang dalam keadaan mabuk. Bahkan kalau ada anak-anak tawuran, Pak, anak SMP, anak SMA, kenapa mereka itu dalam tawuran sanggup membunuh orang? Jadi dia bawa golok, bawa celurit gitu, bawa badik. Kemudian sampai nih anak SMP usia 14 tahun, kok berani dia nusuk orang pakai belati ke perut. Sementara anak ini ngurusinnya 14 tahun. Ibunya dulu hamil 9 bulan. Lahirnya bersimbah darah, bertaruh nyawa. Ngurusinnya, nyuapinnya, mandiinnya, nyebokin. Pokoknya ini anak 14 tahun. Tiba-tiba ditusuk pakai belati. 5, 4, 3, 2, 1, mati. Jadi ngurusinnya 14 tahun, matiinnya 5 detik. Kok bisa ada anak sanggup membunuh orang lain? Sementara kita nih, kalau dalam keadaan normal, jangankan membunuh orang. Kucing dah iseng-iseng. Tanpa satu keperluan nih, bawa golok nih. Ada kucing. Kita bacok gitu, Pak. Kira-kira tega nggak kita? Pasti nggak tega. Ayam nih, ada ayam. Terus tanpa keperluan nih, kita tusuk pakai pisau. Tega nggak kira-kira? Nggak akan tega. Loh, kok ada? Ini yang ditusuk bukan kucing, bukan ayam. Orang. Kok bisa ada anak SMP sanggup nusuk orang? Itu dipastikan ini bocah mabok. Atau paling tidak pernah mabok. Jadi boleh jadi maboknya setahun yang lalu. Nusuknya sekarang. Gara-gara mabok itu koslet permanen otaknya. Begitu Pak. Atau apabila dia kecanduan pornografi. Jadi otaknya rusak. Ya kalau normal mah nggak mungkin. Tidak mungkin tanpa keperluan, tanpa alasan yang hak, orang membunuh orang lain. Oleh karena itulah kemudian muncul pertanyaan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan pada mereka ada manfaat yang banyak. Ismun kabirun, ada keburukan yang besar, akan tapi ada manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi khamr itu memang ada manfaat. Tadi katanya seger, gagah, berani. Bahkan kalau kita bikin produksi miras, manfaat Pak. Itu tempat produksinya menyerap sejumlah tenaga kerja. Mulai dari direktur, komisarisnya, sampai dengan security, itu bisa ratusan orang terserap. Di sekitar pabrik miras itu, bahkan masih menghidupi orang yang buka warung makan, warung minum gitu kan. Ada Pak manfaatnya. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Nah kemudian pelarangan berikutnya surah An-Nahl ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati salat sementara kamu dalam keadaan mabok, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Makanya kalau ada cerita sahabat salat telat, akhirnya mereka saling berjamaah di antara mereka, akan tapi kemudian imamnya tidak selesai-selesai membaca Al-Kafirun. Jadi itu surah Al-Kafirun gak ada ujungnya. Lantaran apa itu? Lantaran imamnya mabok. Karena memang belum dilarang. Maka dari itu kemudian dilarang mabok itu saat akan sholat. Kan sholatnya 5. Kalau mau sholat johor, maboknya jangan jam 10. Karena jam 12 masih dalam pengaruh. Jadi paling tidak maboknya pagi-pagi lah, jam 6. Begitu johor nanti udah rada hilang tuh. Kalau dari johor ke asar kan deket, jangan mabok. Dari asar ke maghrib deket. Dari maghrib ke isya deket. Nah habis isya ada tuh mabok.
Ntar subuh kan jauh. Jadi dilarangnya hanya ketika sholat. La taqrabus sholat wa antum sukara. Akan tetapi kemudian ini dilarang secara permanen saat turun ayat 90 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini pasti hafal kita nih. Kenapa hafal? Ini karena abri semua nih, anak buah Roma Irama. Jadi dia dulu punya lagu kan, yang sebelum dia nyanyikan, dia baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini Pak, ayat ini Pak. Itu ujungnya itu la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Jadi supaya kamu menang. Yang kita nih dipanggil menang sehari 10 kali di dalam azan. Hayya 'alal falah. Ayo kita menang gitu kan. Bahkan masih ditambah 5 kali sehari di dalam iqomah. Karena dalam iqomat kan nanti muazin juga bilang hayya 'alal falah. Ayo kita menang gitu kan. Jadi kita sehari dipanggil supaya menang 15 kali paling sedikit. Ujung ayat ini mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kalau pengen menang bagaimana caranya? Fajtanibuhu, jauhi dia. Apa yang harus dijauhi? Min amali syaitan. Supaya menang harus ada yang dijauhi. Apa yang dijauhi? Yang dijauhi adalah perbuatan setan. Apa itu perbuatan setan? Innamal khamru, miras dan narkoba, wal maisir, judi. Maisir ini Pak, artinya judi. Asal katanya ya sinro. Yang kita sering baca innama al usri yusro. Itu yusro artinya apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi yusrun, yusron itu artinya gampang. Judi berasal dari kata yang sama, maisir. Kenapa dalam bahasa Arab judi itu maisir? Karena orang punya angan-angan dapat duit banyak pakai cara gampang. Jadi ini 100 juta ini. 150 juta ini dikit lagi. Enggak, akan tetapi itu 100 juta enggak pakai capek, enggak pakai keringetan, enggak pakai belok, cuman sila doang, pincet-pincet tombol 100 juta nih, 100 juta nih. Jadi itu maisir itu. Angan-angan punya duit banyak pakai cara gampang. Makanya disebut maisir dia. Wal ansab, persembahan untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Jadi kalau pengen menang, jauhi. Apa yang dijauhi? Perbuatan setan. Perbuatan setan yang dimaksud apa? 4. Khamar, judi, persembahan untuk berhala, mengundi nasib. Tuh kalau pengen menang. Akan tetapi, alih-alih kita menjauhi 4 perbuatan setan ini, Indonesia yang 86%-nya Muslim adalah negara terbesar ketiga di dunia dalam hal transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Konon katanya setelah Meksiko, Kolombia, Indonesia ketiga. Ratusan triliun per tahun transaksi narkoba di Indonesia tuh. Jadi bagaimana mau menang? Disuruhnya menjauhi, ini alih-alih menjauhi justru menjadi negara terbesar dalam transaksi dan penyalahgunaan khamr. Gimana Pak? Judi online, maisir. Indonesia ini adalah negara terbesar di dunia yang masyarakatnya paling banyak mengakses judi online. Jadi kan nama negara banyak Pak. Ada Amerika, ada Cina, ada Australia, ada Arab, Singapura, Malaysia, Filipina. Akan tapi dari semua negara itu, negara yang penduduknya paling banyak melakukan judi online, Indonesia.
Jadi kalau Bapak ke kantor nih, di kantor punya anak buah 20, yaitu pasti sebagian mereka, sebagian kecil atau sebagian besar, yang pernah, yang sedang, yang kecanduan judi online. Bukan begitu, Pak? Kalau Bapak punya anak didik nih, di kampus, masuk ruangan, di ruangan itu ada 30 mahasiswa, itu sebagiannya pasti pernah, atau sedang, atau kecanduan judi online di Indonesia. Gimana, Pak? Kira-kira la'allakum tuflihun apa enggak? Kalau pengen menang disuruh jauhi. Akan tapi Indonesia itu, Pak, 3 bulan pertama saja di tahun 2024 transaksi di judi online di Indonesia itu 200 triliun. Itu baru 3 bulan. Kalau sekarang udah penghujung tahun nih. Makanya Pak Jokowi kan pernah bikin Satgas. Satgas judi online. Meskipun kita nggak tahu udah ngapain tuh Satgas. Begitu, Pak. Jadi darurat apa enggak nih? Dan begini, Pak, soalan khamr ini. Jadi lu'inatil khamru ala asrati aujuhin. Terlaknat dalam urusan khamr ada 10. Nih, kita termasuk apa enggak nih dalam 10 ini? Karena kadang-kadang dalam urusan narkoba kita mikirnya cuma yang mengkonsumsi aja. Dan jangan lupa ini, bahwa dikatakan oleh hadis, al-khamru ummul khaba'is. Paman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Wa man mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Jadi khamr itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Siapa yang mengkonsumsi narkoba, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Itu 40 hari bisa 40 hari ke belakang, bisa 40 hari ke depan. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi narkoba hari ini, Sabtu, maka Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai 40 hari ke depan, salatnya tidak diterima. Jadi kalau sudah kadong mabok pada hari Sabtu ini, nanti hari Ahad, Senin, salat apa jangan? Salat apa enggak? Kan kalau salat enggak diterima. Jadi gimana caranya? Dia tetap wajib salat. Meskipun salatnya tidak diterima. Karena kalau dia tidak salat, dia berdosa. Jadi orang kalau dalam keadaan normal, kalau dia salat, mendapatkan pahala. Mendapat ganjaran kenikmatan nanti di akhirat. Kalau dia meninggalkan salat, dia berdosa. Dan dia akan diazab di akhirat. Itu kalau normal. Kalau dalam keadaan dia mabok, kalau dia meninggalkan salat, dia berdosa. Dan dia akan diazab. Akan tetapi apabila dia salat, salatnya tidak diterima. Jadi bagi orang yang sudah terlanjur mabuk, pada hari-hari berikutnya dia tetap harus salat untuk mempertahankan angka 0. Karena kalau dia tidak salat berarti minus. Kira-kira begitulah gampangnya. Salat supaya 0. Karena kalau kamu nggak salat jadi minus. Rasain dulu. Begitu, Pak. Jadi al-khamru itu ummul khaba'is. Khamr itu induk dari segala macam kejahatan. Makanya kan kita pernah dengar kisah gini nih. Ada orang soleh yang tiap hari ibadah paling getol di kampung itu. Pokoknya di masjid sebelum orang nyampe, dia udah di masjid. Orang-orang mendapati dia lagi sila. Semua orang setelah zikir, doa, ba'diyah, bubar orang, ini orang soleh, masih bertahan sila berzikir di masjid. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun orang soleh itu melakukan ibadah yang demikian. Paling kuat dia beribadah di kampung itu. Ini jenderal setan kirim prajurit untuk menggoda orang soleh ini. Kirim satu, gagal. Kirim yang kedua, gagal. Kirim yang ketiga, gagal. Akhirnya ini jenderal setan. Ah, kamu ini. Tolol. Namanya jenderal setan kan ngomongnya agak bebas, Pak. Kalau setan kan yang prajurit aja ngomong bebas. Akhirnya ini si jenderal setan ini turun langsung.
Setelah observasi dia amati, oh begini kelakuannya. Akhirnya ini jenderal menyamar menjadi orang soleh yang lebih soleh daripada orang soleh itu. Sebelum si orang soleh datang ke masjid, ini jenderal udah datang duluan. Zikir lama, sehingga orang soleh ini sudah pulang, ini jenderal setan masih zikir. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, beberapa tahun begitu. Akhirnya orang soleh ini penasaran, nanyalah kepada jenderal setan yang menyamar ini. Sebelum-sebelumnya, saya ini adalah orang yang paling kuat ibadah di kampung ini. Nah, udah kena nih. Sekarang ternyata ada Anda yang lebih kuat daripada saya. Apa rahasianya? Nanya rahasianya dia. Ya kalau kamu mungkin getol beribadah wajar, karena kamu tuh santri dari kecil orang soleh. Kalau saya nih bisa sekuat ini dalam berzikir dan bertobat memohon ampun kepada Allah karena saya pernah melakukan dosa besar. Karena dosa besar itulah saya memohon ampun kepada Allah. Jadi saya kalau pengen bisa sekuat Anda beribadah gimana? Ya kamu harus berbuat dosa besar dulu. Oh iya ya, dari kecil nggak pernah bikin dosa sih. Dosanya kecil-kecil mulu ya. Iya juga ya. Jadi saya harus ngapain? Ya kamu bunuh orang lah. Waduh, kalau bunuh orang saya nggak bakal sanggup. Jangankan bunuh orang, saya potong ayam aja nggak tega. Bahkan mukul tai ayam aja saya nggak. Udah zina, ada zina. Waduh, kalau zina saya nggak kuat dah. Saya pemalu orangnya kalau ketemu perempuan tuh. Nggak sanggup saya zina. Mabok dah, mabok. Beli dah 2 botol, bawa ke kamar. Dia pikirin, oh iya kayaknya nih. Mabok dulu, akhirnya beli dah dia. Bawa ke kamar, mabok di kamar. Begitu mabok, keluar dari kamar. Lihat perempuan, diperkosa itu perempuan. Anak nih perempuan nangis mulu, akhirnya itu anak dibunuh. Jadi gara-gara narkoba, semulanya dia nggak berani, nggak mau bunuh, nggak mau zina. Tapi begitu narkoba, akhirnya sudah mabok, iya, membunuh juga, berzina juga. Tuh, makanya dia disebut ummul khaba'is. Paman saribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Wa man mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sementara di tubuhnya ada kandungan narkoba, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya kalau ketua partai, misal ini, kalau ketua partai, udah gitu jadi menteri lagi. Ini contoh aja. Kalau dia mabok, itu maboknya terukur, Pak. Udah gitu birnya mahal, terstandarisasi. Tapi kalau orang kampung, miskin, duitnya sedikit, pengen mabok, itu kan urunan, Pak. Beli sejumlah bahan, oplos sendiri kan. Oplosnya kan nggak pakai takaran, Pak. Begitu dia minum segelas, lewat Pak, mati dia, overdosis. Mati dalam keadaan di tubuhnya ada khamr. Matanya itu mitatan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Makanya jangan coba-coba mabuk dah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina ketika dia berzina, dia beriman. Tidaklah orang mabuk ketika dia mabuk, dia beriman. Jadi kalau ada orang Islam zina, ketika dia zina itu imannya tidak ada pada dirinya, pergi imannya. Meskipun ketika zina baca bismillah dulu. Ketika zina itu imannya tidak ada. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Maka kalau ada tawaran untuk berzina, jangan Pak, jangan dicobain Pak. Khawatirnya lempengan itu pisan Pak, mati. 60 tahun nggak pernah zina, tiba-tiba ada yang ngajakin, zina yuk Pak. Kan bentar Pak, zina paling 15 menit. Yang ngajak cakep lagi, bau wangi lagi, suasana kondusif lagi. Zina dia. Begitu zina mati. Itu mata mitatan. Itu dia berarti la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang mabok ketika dia mabok, dia beriman. Jadi orang kalau mabok, ketika maboknya tuh
nggak ada imannya. Imannya pergi. Dan lu'inatil khamru ala asrati aujuhin. Terlaknat dalam urusan khamr 10. Apa saja? Yang pertama itu bi'ainiha. Zatnya itu terlaknat. Jadi jangan sampai ada orang menyimpan khamr, menyimpan narkoba di rumahnya. Dulu waktu masih kerja, muda, belum nikah, saya ini pemabuk. Tapi begitu saya nikah, punya anak, saya sadar. Ini koleksi saya nih. Ini botol, ini botol, ini botol. Ini masih ada setengah. Ini dulu saya konsumsi semua ini. Disimpan di lemari rumah. Kagak boleh. Jadi zatnya itu adalah terlaknat. Jadi yang pertama zatnya itu sudah terlaknat. Jangan dipegang, jangan dibeli. Begitu. Yang kedua, wa asiriha. Yang bikin. Sebenarnya yang meres artinya. Jadi emang ini orang nggak pernah mabok. Tapi kerja di pabrik miras. Sama aja. Terlaknat dia. Yang ketiga, wa mu'tasiriha. Yang minta dibikinin. Terlaknat yang minta dibikinin tuh. Yang keempat, wa ba'i'aha. Yang jual. Emang dia nggak bikin, nggak minta dibikinin. Juga nggak mengkonsumsi. Tapi dia kerjanya di minimarket. Di minimarket tempat dia bekerja itu ada menjual odol, menjual sabun, makanan ringan, bir. Kalau sampai ada yang beli, Mbak, tolong ini Mbak, itu 1 botol. Bagaimana dia sebagai pelayan? Kagak boleh, haram. Begitu harusnya. Karena kalau sampai dia jual, terlaknat dia menjual khamr. Wa mubta'aha, yang beli. Kadang-kadang dia nggak kerja di pabrik miras. Enggak minum juga. Akan tetapi teman-teman saya, alumni SMA, lagi reuni. Jadi sebagai bentuk solidaritas saya beliin dah 10 botol. Biar pada seneng. Kalau saya sih udah tobat. Udah lama nggak minum. Tapi dia beliin buat orang. Sama itu terlaknat. Yang keenam, wahamiliha, yang bawa. Pengedar, distributor, atau apabila ada ojek online, aplikasinya tiba-tiba berbunyi, ada pesanan, ada konsumen minta dibelikan bir di minimarket. Akhirnya kemudian ini ojek, ambilin bir, bayar, anterin ke rumah pemesan. Ini ojek online terlaknat. Emang dia nggak kerja di pabrik miras. Nggak minta dikejain, nggak konsumsi, dia bawain. Sama Pak, wahamiliha. Wal mahmulati ilaih, yang minta dibawain. Sama tuh yang ketujuh. Yang bawa, yang minta dibawain. Yang kedelapan, wa akili samaniha, yang memakan keuntungan dari transaksi narkoba. Emang dia kagak kerja di pabrik narkoba. Dia nggak pernah mengkonsumsi. Akan tetapi selalu saja ada uang masuk ke rekeningnya setiap ada transaksi. Bagaimana ini? Atau apabila ada orang nggak pernah mabok, tapi investasi ke pabrik miras. Terlaknat itu. Yang kesembilan, wasyaribiha, yang mengkonsumsi, ya itu udah paham lah kita. Yang ke-10, wasaqiyiha, yang menghidangkan, menyediakan, menuangkan. Jadi memang dia nggak jual, nggak beli, nggak bikin, nggak minta dibikinin, nggak pernah mengkonsumsi, akan tetapi dia kerja di hotel. Kemudian para tetamu disuruh oleh atasannya menyediakan bir, dia yang bawain, dia yang tuangin, itu yang nuangin, terlaknat. Emang nih orang nggak pernah mabok, tapi kerja di kapal pesiar. Itu nakoda, itu kru ABK, anak buah kapal, itu para penumpang, minta dituangin bir, dia tuangin. Nah ini sama terlaknat.
Jadi begitu Pak, urusan khamr nih. Jadi apakah itu darurat? Ya tergantung kita lah, darurat apa enggak. Yang pasti memang pada beberapa bagian dari pemberitaan terkonfirmasi di sekitar kita. Baik soal rokok tadi. Nah pertanyaannya kenapa orang Indonesia bisa demikian kaitan dengan narkoba dan judi online? Apa sebabnya? Disingkat aja ya. Kenapa disuruh menang? Yang untuk menang itu adalah menjauhi beberapa hal. Yang harus dijauhi beberapa hal itu adalah perbuatan setan. Yang diantara perbuatan setan itu adalah judi dan khamr. Akan tapi kenapa alih-alih menjauhi, malah orang Indonesia menjadi pelaku utama? Apa sebabnya? Apa yang menjadi sebab sehingga orang Indonesia menjadi pelaku perbuatan-perbuatan setan? Itu diantara sebabnya anak-anak Indonesia sejak kecil oleh orang tuanya sudah disuruh menjadi teman setan. Di mana anak-anak menjadi teman setan? Wala tubazzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu berbuat tabzir, karena pelaku tabzir temannya setan. Di mana anak-anak kita menjadi pelaku tabzir? Itu selain daripada makanan, pakaian. Makanan kan gampang sekali sekarang, nggak habis buang. Minum es nggak enak buang. Pakaian itu Pak, kalau dulu kan kita pakaian sedikit Pak, bahkan lebaran Pak. Begitu dibelikan pakaian baru, seragam sekolah. Lebaran dibeliin pakaiannya seragam sekolah. Akan tapi anak-anak zaman sekarang, itu pakaian yang sedang dipakai ada yang kotor menumpuk mau masuk mesin cuci, ada yang di dalam mesin cuci, ada yang sudah keluar dari mesin cuci, ada yang di jemuran, ada yang menumpuk mau disetrika, ada yang lagi disetrika, ada yang sudah dilipat, ada yang digantung, ada. Pakaiannya banyak sekali, bahkan di lemari ada lebih dari 10 pakaian yang sudah 5 tahun tidak pernah dipakai. Itu kan tabzir Pak. Akan tetapi dari sekian banyak tabzir yang dilakukan oleh umat Islam zaman kita, adalah tabzir atau penyia-nyiaan dalam hal waktu. Anak kita dibelikan HP, laptop dengan paket data non-stop 24 jam. Anak-anak kita itu dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Main game aja, main game. TikTokan, YouTubean, TikTok. Itu tabzir Pak. Apa yang tabzir? Waktu. Seharusnya waktu itu dia bisa gunakan untuk belajar coding, belajar pemrograman. Dengan belajar itu dia bisa bikin aplikasi, dia bisa membantu pemerintah saat pusat data nasional diserang. Dia bisa menghack sistem keamanan Israel, Amerika, begitu kan? Akan tetapi waktu itu kepakainya buat main game doang. Jadi itu waktu mubazir, tabzir. Kalau dia jadi mubazirun, dia jadi temannya setan. Yang dari kecil disuruh jadi teman setan, disuruh tabzir dalam urusan waktu. Dan berikutnya kenapa mereka terlibat judi? Yang judi itu asal katanya mudah, yasaro, gampang, maisir. Karena anak-anak kita sekarang tidak pernah susah. Kalau kita dulu kan, kalau pengen mainan mesti bikin, mau tembakan mesti ke kebun dulu, bawa pisau, bawa golok, tebang bambu Cina, kemudian kita potong-potong, setelah jadi kita mesti cari pohon droak atau cari. Kalau kita pengen mainan kita mesti cari sendal putus, kemudian pakai bekas senter kakek kita kurek-kurek jadi ban, kemudian jadi mainan. Kalau kita mau sholat Jumat dulu, dari pagi anak-anak muda dan remaja disuruh nimba. Kita tahu itu air berasal dari mana. Akan tetapi anak sekarang, bahkan sudah SMA dia tidak mengerti kenapa keran kalau diputer keluar air. Itu air dari mana? Kagak ngerti Pak, dia ini air dari mana nih? Dari tembok. Gak ngerti Pak anak zaman sekarang itu air keluar dari mana. Kita mesti jelaskan kepada dia bahwa nih air dari keran dari pipa nyambung ke toren.
kotor, nyambungnya ke mesin air. Mesin air ngambil air di dalam tanah. Itu mesin air digerakkan oleh listrik. Listriknya bayar. Lu kagak bisa bayar listrik. Begitu Pak, mesti kita bilangin. Akan tetapi kan anak-anak zaman sekarang, kalau wudhu, ya yang basah bisa semuanya itu Pak, pakaiannya basah. Nah kadang-kadang kerannya rusak, tutup belum rapet, dia tinggal. Kalau kita dulu nih, wudhu nih, itu padasan kita tutup. Kalau nggak rapet, pulang dari masjid bisa cacat Pak kita. Dibagel Pak sama orang tua kita. Lu nutup keran kagak rapet. Gelepak. Kalau anak sekarang jangankan dipukul Pak, masuk angin, dikerok neneknya. Neneknya bisa masuk polsek Pak. Gara-gara ngerokin anak masuk angin. Cucu masuk angin, dipoto, cekrek, ini merah-merah nih. Bawa ke polsek. Saya dianiaya nenek saya. Ada alat buktinya lagi. Neneknya ditangkep Pak, gara-gara ngerokin anak, ngerikin anak. Jadi anak-anak kita itu tidak pernah susah, serba gampang. Nah begitu dia pengen punya duit banyak, ya dia nggak kepikir keringetan, nggak kepikir capek, nggak kepikir blok. Yang dia tahu gampang aja. Kemudian ada yang menawarkan mau duit 100 juta, cuman pinjat-pinjat doang. Ya begitu Pak akhirnya. Lamaan ya. Emang begitu, emang biar kapok. Biar nggak dipanggil lagi kemarin. Ya cukup ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran umum lah tentang situasi kita. Sehingga kemudian kita lebih aware lah, lebih perhatian terhadap perkara tersebut untuk kemudian perlahan sistematis kita cari solusinya. Saya cukupkan, fastabiqul khairat, wallahul musta'an, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa.